rata-rata memang pelakunya adalah orang-orang terdekat dan juga sebetulnya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Apalagi kalau misalnya ada latar belakang sebagai pemuka agama, kemudian guru ya dan lain sebagainya. Jadi memang betul-betul saya sangat prihatin dan berharap sebetulnya untuk kedepannya kita bisa bersama-sama melindungi anak-anak kita gitu agar mereka bisa menjadi orang-orang dewasa yang sehat secara fisik dan juga secara jasmani. Halo netizen, penonton setia YouTube channel Tagar TV, ketemu lagi sama saya, Cory Olivia. Dalam video kali ini kita mau bahas tentang bagaimana melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual. Nah, topik ini berkaca pada kasus seorang pendeta di Surabaya yang melakukan kejahatan seksual pada anak kecil yang merupakan jemaatnya sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah menyatakan dia bersalah dan memvonis hukuman 10 tahun penjara. Tapi biarpun begitu, juru bicara keluarga korban mengatakan korban masih trauma atas perbuatan si pendeta itu. Netizen, kita semua pasti ingin yang terbaik ya untuk anak dan keponakan kita, terutama melindungi mereka dari ancaman kejahatan seksual. Tapi kira-kira gimana ya caranya? Langsung saja kita tanyakan pada ahlinya, psikolog anak Irma Gustiana Andriani atau akrab dipanggil Ayang. Halo Mbak Ayang, apa kabar Mbak Ayang? Halo Mbak Cory, kabar baik. Gimana Mbak Cory, sehat? Sehat ya? Sehat terus, pastinya tetap semangat. Harus sehat. Mbak Ayang, thank you banget nih udah mau ngobrol-ngobrol sama Tagar TV ya. Ya. Nah ini sebelumnya saya mau nanya nih Mbak Ayang, pendapat Anda sebagai seorang psikolog, bagaimana Anda melihat kasus pendeta berusia 57 tahun di Surabaya ini yang melakukan kejahatan seksual pada jemaatnya yang masih di bawah umur, Mbak? Oke, baik. Ya, yang pasti pertama turut prihatin ya dengan adanya kasus ini. Dan ini rasanya bukan kasus yang pertama, kedua, begitu ya. Jadi sudah banyak sekali sebetulnya kasus-kasus kejahatan seksualitas yang menimpa anak-anak kita di Indonesia. Dan rata-rata memang pelakunya adalah orang-orang terdekat dan juga sebetulnya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Apalagi kalau misalnya ada latar belakang sebagai pemuka agama, kemudian guru ya dan lain sebagainya. Jadi memang betul-betul saya sangat prihatin dan berharap sebetulnya untuk kedepannya kita bisa bersama-sama melindungi anak-anak kita gitu agar mereka bisa menjadi orang-orang dewasa yang sehat secara fisik dan juga secara jasmani. Begitu Mbak Cory. Nah Mbak Ayang, anak-anak yang mengalami peristiwa kejahatan seksual, bisa dijelaskan Mbak tingkatan trauma yang mungkin terjadi pada mereka? Oke, kalau kita bicara traumatic event itu memang ada beberapa kategorinya ya. Jadi mulai dari yang ringan, sedang sampai yang berat. Nah, untuk kategori yang trauma-trauma ringan yang biasanya anak-anak itu tidak sampai mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari. Mungkin mereka mengalami mimpi buruk dan ketakutan, tetapi biasanya fungsi kehidupannya masih tetap dalam kondisi yang normal. Artinya mereka masih tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi bagi mereka yang mengalami traumatic event secara moderate atau sedang sampai berat, itu biasanya akan mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari. Kualitas hidupnya menurun, mimpi buruk, nafsu makan berkurang, kemudian ada perubahan emosi, kemarahan yang tidak bisa tersalurkan, dan biasanya juga mengalami ketakutan atau kecemasan yang membuat mereka menjadi lemah ya secara mental. Begitu. Ketika seorang anak sudah menjadi korban kejahatan seksual, Mbak, apakah mereka bisa sembuh secara total, baik fisik maupun mental? Ya, pastinya dukungan secara psikologis dan sosial itu dibutuhkan mereka agar mereka bisa mengembalikan rasa percaya diri, kemudian rasa aman, dan kemudian juga rasa harga dirinya ya terhadap dirinya sendiri. Ini perlu untuk dibantu oleh lingkungan terdekatnya, baik oleh orang tua, lalu kemudian bila orang tua mengalami masalah juga, artinya ketidakmampuan untuk memberikan dukungan, artinya perlu bantuan profesional, baik dari segi psikologis maupun juga medis. Nah, kemudian
dukungan-dukungan lain ya tentu dari masyarakat, lingkungan setempat sampai tingkat kenegaraan begitu ya, sehingga mereka bisa mengembalikan fungsi kepercayaan diri dan kepercayaan mereka terhadap lingkungan. Artinya mereka bisa nggak kembali normal? Sangat mungkin kalau intervensinya cepat, kalau intensitas pendampingannya itu konsisten. Nah itu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang dewasa yang ada di dekat mereka. Nah, kira-kira dukungan apa nih? Apa yang harus dilakukan oleh terutama pihak keluarga ya, supaya anak itu tidak terpuruk dalam trauma berkepanjangan, Mbak? Ya, yang pasti kan yang pertama hadir secara fisik bagi mereka itu penting sekali karena ada ketakutan-ketakutan ya, mereka cemas. Jadi pelukan, kemudian pendampingan, hadir saja di situ, kemudian menawarkan bantuan itu menjadi penting. Penghiburan ya, jadi menghibur mereka dengan aktivitas bermain, salah satunya untuk yang remaja bisa juga dengan melakukan yang namanya storytelling, kemudian art ya, itu bisa menjadi salah satu cara untuk melepaskan emosi-emosi yang negatif atau ketakutan dan kecemasan. Lalu juga konselingnya ini support grupnya orang tua dan anaknya. Jadi kita membuat keluarga ini memiliki daya tahan atau resiliensi yang terbaik yang mereka bisa miliki, sehingga keluarga ini bisa saling mendukung dan memberikan bantuan. Lalu kemudian kalau yang terkait dengan misalnya gini, kalau anaknya ternyata sampai pada tahap yang depresif, artinya butuh bantuan medis ya, ada obat-obatan tertentu yang harus mereka konsumsi, di samping itu paralel dengan pendampingan secara psikologis. Dan waktunya memang kita nggak bisa bilang setiap anak itu pasti sama, pasti berbeda-beda tergantung dengan pengalaman traumatik dia terkait dengan kejahatan seksual dan juga dukungan dari orang tuanya, begitu. Baiklah. Tadi kan Mbak Ayang ada bilang kalau anak itu pasti bisa sembuh ya, kalau misalnya dia sudah mengalami traumatik kejahatan seksual gitu ya. Tapi apakah setelah dia sembuh nanti, lalu apakah itu akan mempengaruhi perkembangannya menuju dewasa, atau ada sesuatu yang harus kita waspadai, Mbak? Oke, pastinya gini, sembuh itu dalam arti mereka bisa menjalankan fungsi kehidupan normalnya kembali ya, artinya tidak ada ketakutan misalnya berada di lingkungan sosial, lalu prestasi belajarnya baik ya, lalu kemudian kualitas hidupnya juga akan meningkat. Nah ini kan prosesnya panjang, tidak sebentar. Kalau prosesnya ini tidak dilalui anak, tentu akan menjadikan dia sebagai individu yang mungkin nanti tidak sehat ya, relasi sosialnya nggak bagus, kerjaannya juga nggak bagus, masa depannya mungkin bisa saja jadi berantakan. Nah lalu kalau misalnya ada pendampingan secara konsisten ini, kemungkinan traumanya hilang secara total mungkin tidak juga. Tapi tadi balik lagi, kualitas hidupnya meningkat nggak? Kalau misalnya kualitas hidupnya meningkat dan si anak memiliki kemauan hidup yang tinggi ya, lalu kemudian dukungannya baik, ya artinya potensi dia untuk berkembang menjadi individu yang sehat dengan latar belakang seperti itu menjadi proses belajar dan mungkin saja bisa menginspirasi orang lain untuk bisa apa ya, pertama untuk menjaga diri, kemudian harus juga bisa mengelola emosi dengan baik. Nah itu yang bisa mempengaruhi kualitas hidupnya dia nanti, begitu. Kalau menurut Mbak Ayang sendiri, apa nih hukuman yang paling tepat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak? Ya, kalau hukuman yang paling sering kan pertama hukuman secara sosial ya. Jadi kan masyarakat kadang-kadang kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, mereka langsung serta-merta memberikan hukuman yang secara beramai-ramai ya. Artinya mungkin ada menyudutkan dan lain sebagainya begitu ya. Dan kemudian ya pasti hukuman secara tata negara ya. Secara negara seperti apa hukumannya. Jadi bisa jadi lamanya hukuman ya sesuai atau tidak, lalu kemudian juga apakah betul-betul nanti di dalam penjara tersebut dia bisa menjadi pribadi yang berubah. Artinya pastinya harusnya ada pendampingan dong, ada peningkatan juga dari segi moralitas. Nah diharapkan setelah dia kembali ke masyarakat dia tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut begitu. Jadi lama durasi panjangnya hukuman ini juga terkait sama tadi sih sebetulnya ya, kita harus fair lah begitu ya. Jadi negara itu juga harus fair, harus adil, latar belakangnya apapun, kalau memang dia salah, dia melakukan itu, ya berarti hukumannya juga harusnya sesuai
begitu. Nah, kalau kita bicara soal negara ini, menurut Mbak Ayang, apakah Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memadai, sudah bisa melindungi anak, atau mungkin ada pasal-pasal yang perlu disempurnakan? Sebetulnya pasal-pasal yang sudah ada itu sudah bisa sudah mewakili, hanya konsistensi dalam proses penerapannya saja. Jadi mungkin saja ada beberapa yang merasa kok diperlakukan tidak adil, mungkin karena dengan latar belakang tertentu, ya, dengan size ekonomi tertentu, dengan latar belakang pendidikan tertentu. Jadi tinggal konsistensinya saja, terus kemudian edukasi kepada masyarakat mengenai berapa lama sih hukuman yang akan diterima, lalu kemudian juga mungkin ada sanksi-sanksi lain yang harus dilakukan oleh si pelaku ini untuk bisa membayar kesalahan yang sudah dia lakukan, begitu. Konsistensi jadi penting, jadi tidak pandang bulu ya, yang paling penting itu. Baiklah, ini pertanyaan terakhir Mbak Ayang. Apakah ada hal-hal yang harus diketahui oleh anak dan juga orang tua ya? Hal-hal atau cara untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan seksual? Oke, ya yang paling penting adalah kita sebagai orang tua atau orang dewasa itu mengajarkan sedini mungkin mengenai pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Sejak usia berapa ya? Sejak dini sekali gitu. Sejak dia masih balita, anak-anak sudah harus diajarkan dan diberikan edukasi yang lengkap sesuai dengan usianya. Jadi jangan ada perasaan malu atau perasaan tabu untuk bisa memberikan edukasi mengenai pendidikan seksualitas. Karena ketika kita memberikan pendidikan seksualitas, artinya kita sedang memberikan informasi kepada anak bagaimana caranya mereka melindungi dirinya sendiri, bagaimana caranya mereka akan bisa membela dirinya ketika dalam situasi-situasi yang memang mengancam. Ya, artinya juga mengajarkan mereka bagaimana memiliki relasi yang sehat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Paling penting adalah bagaimana dia menghargai tubuhnya sendiri, bagaimana dia menghargai perasaannya sendiri. Itu juga paling penting. Begitu. Baik, Mbak Ayang, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga kasus seperti ini tidak akan terulang lagi ya. Betul. Netizen, demikian perbincangan saya bersama psikolog anak Irma Gustiana Andriani atau akrab dipanggil Ayang. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia dari Tagar TV.